Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta dengan konten edukasi pertambangan. Kali ini kita akan membahas tentang geometri jalan hauling. Jalan hauling adalah jalan yang digunakan untuk mengangkut material menggunakan dump truck atau kendaraan tambang lainnya yang menghubungkan pit dengan fasilitas seperti ETO, EPO, stockpile, dan jeti. Geometri jalan adalah bentuk dan ukuran yang dirancang agar kendaraan dapat bergerak dengan aman, lancar, efisien. Geometri jalan meliputi lebar jalan, grid, radius tikungan, super elevasi, crosswalk, jarak pandang, dan ruang bebas kendaraan. Jalan hauling dirancang sejak perencanaan tambang, yaitu tahap studi kelayakan, kemudian diperinci melalui detail engineering design, yaitu desain teknis detail yang dibuat sebelum suatu pekerjaan konstruksi dilaksanakan dan dibangun pada tahap konstruksi sebelum digunakan untuk tahap operasi produksi. Jika terdapat beberapa fasilitas tambang, rute tidak dibuat hanya dari pit menuju satu tujuan, tetapi dirancang sebagai jaringan jalan hauling. Rute ditentukan berdasarkan lokasi fasilitas, topografi, elevasi, grid, kondisi geoteknik, kebutuhan drainase, keselamatan, dan efisiensi pengangkutan. Sederhananya, tentukan fasilitasnya, rencanakan jaringan jalannya, tentukan geometrinya, buat detail engineering design, lalu bangun dan digunakan pada saat tahap operasi produksi. Simak videonya dari awal sampai akhir, jangan kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu sebelum membuat jalur jalan hauling, kita harus menentukan terlebih dahulu material berasal dari mana dan akan dibawa kemana. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan titik awal, titik akhir, dan arah jalan. Yang pertama yaitu menentukan dari mana material berasal. Tentukan lokasi sumber material berdasarkan rencana pit dan sekuen penambangan. Jadi bukan hanya melihat posisi pada saat ini, tetapi juga melihat dari mana material yang akan ditambang pada periode waktu berikutnya. Yang kedua, menentukan kemana material ini akan dibawa. Setelah sumber material diketahui, tentukan tujuan angkutnya. Misalnya ore ke ETO, ke EPO, stockpile, jeti, sedangkan waste misalnya dibawa ke lain tempat, yaitu disposal. Tujuan ini harus disesuaikan dengan alur pengolahan dan pengangkutan yang direncanakan. Yang ketiga, mengacu pada pit limit dan sekuen penambangan. Pit limit menunjukkan batas akhir bukaan tambang, sedangkan sekuen penambangan menunjukkan bagaimana pit berkembang dari kondisi awal menuju batas akhirnya, batas limit tersebut. Kedua hal ini penting agar jalan tidak direncanakan pada area yang nantinya akan ditambang dan pada akhirnya jalan tersebut harus dipindahkan. Yang keempat, menentukan titik awal dan titik akhir jalan dari sumber dan tujuan material tersebut. Contohnya, dari front penambangan, melalui jalan hauling, lalu ke ETO, ke EPO, dan ke jeti. Selain titik awal dan akhir ditentukan, barulah kita akan mencari rute yang terbaik yang menghubungkan keduanya dengan mempertimbangkan topografi, grid, geoteknik, drainase, jarak angkut, dan keselamatan. Intinya, jangan mulai dengan menggambarkan jalan. Tentukan dulu materialnya dari mana dan mau dibawa kemana, dan bagaimana pit itu akan berkembang. Baru kemudian kita mencari akses jalannya. Yang selanjutnya yaitu menentukan rute jalan hauling. Pada tahap ini, jangan langsung memilih jalur yang paling pendek.
Buatlah beberapa alternatif rute jalan hauling, kemudian bandingkan berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan tambang. Topografi menjadi salah satu pertimbangan utama. Dari data elevasi, kontur, kita dapat melihat jalur mana yang memiliki kemiringan lebih baik dan membutuhkan pekerjaan cut and fill yang lebih kecil. Selanjutnya, perhatikan kondisi geotek dan kestabilan lereng. Rute sebaiknya menghindari area yang berpotensi longsor, misalnya tanah yang kurang stabil atau lereng yang membutuhkan pengawasan khusus. Kemudian, identifikasi sungai dan sistem drainase. Jika rute harus melewati sungai atau aliran air, perlu dipertimbangkan kebutuhan gorong-gorong, jembatan, dan sistem penyaliran agar tidak mengganggu aktivitas. Rute juga harus memperhatikan struktur dan fasilitas tambang seperti pit, disposal, evo, stockpile, serta fasilitas operasional lain, agar jalan ini tidak mengganggu kegiatan tambang di kemudian hari. Setelah itu, bandingkan jarak dan waktu angkut. Rute yang lebih pendek belum tentu lebih efisien. Contohnya saja memiliki tanjakan yang curam, misalnya banyak tikungan, kondisi jalan yang sulit, atau membutuhkan konstruksi yang lebih besar. Hal ini berhubungan misalnya saja kayak pembangunan jembatan, melakukan cut and fill. Kedua hal tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi, rute terbaik bukan hanya rute terpendek, tetapi rute yang paling sesuai dengan kondisi tambang, yaitu aman, dapat dibangun, efisien untuk pengangkutan, dan tetap dapat digunakan mengikuti perkembangan tambang. Lalu selanjutnya, bagaimana kita merencanakan jalan hauling ke beberapa fasilitas di area pertambangan? Jika dalam satu tambang terdapat beberapa fasilitas seperti pit, evo, stockpile, dan jetty, maka jalan hauling tidak direncanakan sebagai satu jalur dari pit langsung ke jetty misalnya. Jalan direncanakan sebagai jaringan jalan tambang yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama, menentukan posisi pit dan perkembangan sekuen penambangan. Kemudian tentukan dari mana material berasal dan kemana material akan dibawa. Misalnya material dari beberapa pit diarahkan menuju stockpile, kemudian diteruskan menuju jetty. Selanjutnya, dibuat beberapa alternatif rute jalan hauling. Rute tersebut dievaluasi berdasarkan topografi, jarak angkut, kemiringan, kondisi geotek, drainase, keselamatan, lingkungan, serta kemungkinan perkembangan tambang di masa depan. Tentukan jalan utama dan jalan cabang menuju masing-masing pit, barulah melanjutkan perencanaan geometri jalan, drainase, fasilitas keselamatan, desain teknis, dan konstruksi. Dengan cara lain, jalan hauling tidak hanya dirancang untuk kondisi tambang saat ini, tetapi juga dapat mengikuti kelanjutan penambangan dan perubahan tujuan angkutan pada tahap penambangan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu kita bahas mengenai material. Untuk timbunan badan jalan hauling, pada prinsipnya memilih material yang cukup kuat, stabil, mudah didapatkan, dan tersedia sedekat mungkin dengan lokasi jalan. Pemilihan material sebaiknya memilih material yang cukup kuat, misalnya gradasi, CBR, kadar air, daya dukung, kuat tekan misalnya. Berdasarkan Kepman 1827 menekan bahwa jalan tambang harus memiliki daya dukung yang memadai terhadap alat angkut yang paling besar. Susunan material jalan hauling ini sebagai berikut. Yang pertama, tanah dasar. Lapisan tanah asli yang menjadi dasar jalan. Jika tanah asli tertentu lunak, maka daya dukungnya akan rendah. Perlu dilakukan perbaikan atau penggantian material. Yang kedua, material timbunan. Digunakan untuk menaikkan elevasi
dan membentuk badan jalan. Umumnya menggunakan material tanah pilihan, misalnya laterit atau material batuan yang mudah didapatkan. 3. Lapisan pondasi bawah berada di atas timbunan, biasanya menggunakan material seperti sirtu, kerikil, atau material granular lainnya yang berfungsi membantu penyebaran beban truk dan memperbaiki drainase. Yang keempat yaitu lapisan pondasi, menggunakan material yang lebih kuat dan gradasinya baik, seperti batu pecah, agregat misalnya. Lapisan ini menerima beban langsung dari kendaraan yang menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Yang kelima, lapisan di permukaan, yang merupakan lapisan yang paling atas yang langsung bersentuhan dengan roda truk. Pada jalan hauling tambang dapat menggunakan material agregat yang keras dan tahan aus sesuai dengan kebutuhan operasional pertambangan. Prinsip praktisnya, cari material yang paling dekat dengan rute jalan hauling, tetapi jangan hanya berdasarkan jarak. Material tersebut juga harus lulus uji dan memenuhi kebutuhan daya dukung jalan. Dengan demikian, biaya hauling material dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas jalan. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di jalan hauling. Yang pertama, kendaraan umum tidak boleh masuk sembarangan ke area penambangan. Jalan hauling merupakan jalan khusus untuk kegiatan pertambangan, bukan jalan umum. Kendaraan yang tidak berkepentingan tidak boleh bebas masuk karena dapat menimbulkan potensi bahaya saat berinteraksi dengan alat angkut tambang yang berukuran besar dan memiliki area blind spot. Yang keduanya, tidak boleh melebihi batas kecepatan. Berdasarkan Kepmen 1827 mengatur bahwa batas kecepatan dan tata cara lalu lintas di jalan tambang harus ditetapkan oleh kepala teknik tambang agar kecepatan kendaraan sesuai dengan kondisi jalan, tikungan, jarak pandang, dan kondisi operasional sehingga kendaraan tetap dapat dikendalikan dengan aman. Tidak boleh membawa muatan yang melebihi kapasitas pengangkutan, harus sesuai kapasitas muatan kendaraan. Muatan yang berlebih dapat meningkatkan resiko kerusakan kendaraan, memperpanjang pengereman, dan mengurangi kestabilan kendaraan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan jalan yang kondisinya tidak aman. Jalan harus dipelihara dan dirawat agar tidak menghambat kegiatan pengangkutan, khususnya misalnya genangan atau material yang tergelincir harus segera ditangani. Intinya, jalan hauling bukan sekedar tempat kendaraan lewat. Siapa yang boleh masuk, bagaimana kendaraan itu bergerak, dan bagaimana kondisi jalan dikendalikan, semuanya merupakan bagian dari keselamatan operasional pertambangan. Masuk ke bagian geometri jalan hauling. Yang pertama yaitu jalan hauling satu arah berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 66. Jarak hauling satu arah adalah jalan hauling yang hanya digunakan kendaraan untuk bergerak dalam satu arah pada satu ruas jalan. Perhitungan lebar jalannya sebagai berikut. Lebar jalan hauling 2 kali lipat kendaraan terbesar. Jadi pada susunannya seperti ini. 1 kali lebar kendaraan ditambah 50% dari lebar kendaraan yang terbesar itu memiliki ruang bebas sebelah kiri, dan 50% dari kendaraan yang paling besar tadi untuk ruas sebelah kanan. Artinya 1 unit kendaraan terbesar berada di tengah-tengah. Kemudian disediakan ruang bebas pada kedua sisi kendaraan tersebut. Total area jalan hauling dalam satu arah memiliki lebar sekitaran 12 meter. Kenapa harus ada ruang bebas?
Yang pertama, alasan teknisnya sebagai berikut. Kendaraan tidak selalu tepat di tengah jalan. Operator membutuhkan toleransi agar kendaraan dapat sedikit bergeser ke arah kiri atau kanan tanpa langsung mendekati tepi jalan. Yang kedua, memberikan jarak aman dari tepi jalan. Ruas bebas mencegah ban atau bagian kendaraan terlalu dekat dengan misalnya safety bump, drainase, atau lereng misalnya. Yang ketiga, mengakomodasi pergerakan kendaraan. Saat kendaraan itu berjalan, posisi kendaraan dapat berubah akibat kondisi permukaan jalan, misalnya getaran, kemiringan, ataupun saat kendaraan bermanuver. Yang keempat, memberikan toleransi terhadap dimensi kendaraan. Yang diperhitungkan bukan hanya beban kendaraan secara teoritis, tetapi diperlukan ruang tambahan agar operasional kendaraan tetap berjalan dengan aman. Yang selanjutnya yaitu jalan hauling dua arah berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 66. Jalan hauling dua arah adalah jalan hauling yang digunakan untuk kendaraan yang bergerak berlawanan arah dalam satu ruas jalan. Lebar jalan harus menampung dua kendaraan terbesar sekaligus ruang bebas di sisi luar dan di antara kendaraan tersebut. Keterangannya sebagai berikut. Ruang bebas sebelah kiri 50% dari kendaraan terbesar. Lalu sebelahnya yaitu kendaraan terbesar. Lalu memberikan space atau ruang bebas 50% lagi setelah dari kendaraan tersebut. Lalu selanjutnya kendaraan terbesar tersebut. Lalu setelah kendaraan terbesar tersebut memberikan ruang space lagi 50% dari lebar kendaraan tersebut di sebelah kanannya. Totalnya lebar jalan haulingnya sekitaran 21 meter. Mengapa ruang bebas ini diperlukan? Yang pertama, ruang bebas sebelah kiri memberikan jarak aman antara kendaraan dengan tepi jalan, misalnya safety bump, drainase. Kendaraan tidak boleh terlalu dekat dengan tepi jalan. Yang keduanya, ruang bebas di tengah. Yang paling penting adalah saat track hauling misalnya, itu berpapasan, memberikan toleransi jarak antara kendaraan yang bergerak berlawanan arah, sehingga tidak terjadi kontak atau kendaraan terlalu dekat satu sama lain. Yang ketiga, ruang bebas sebelah kanan, 50% dari lebar kendaraan terbesar, yaitu memberikan jarak aman bagi kendaraan terhadap tepi jalan, safety bump, drainase pada sisi kanannya. Intinya, ruang bebas tersebut memberikan toleransi terhadap keselamatan terhadap tepi jalan dan terhadap kendaraan yang akan berpapasan di tengah, sehingga operator memiliki ruang untuk menjaga posisi kendaraan dan mengurangi resiko kendaraan saling bersenggolan atau keluar dari badan jalan hauling. Yang selanjutnya yaitu safety bump berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 66. Safety bump adalah tanggul pengaman di sisi jalan tambang, terutama di tepi jalan yang berbatasan dengan lereng atau area yang lebih rendah. Fungsinya untuk mencegah kendaraan keluar dari badan jalan dan menjadi batas visual bagi operator. Ketentuannya yaitu tinggi safety bump minimalnya 3/4 diameter roda kendaraan terbesar. Misalnya diameter kendaraan terbesar yaitu 2 meter, maka 3/4-nya dari 2 meter yaitu 1,5 meter. Mengapa menggunakan 75% atau 3/4 dari diameter roda? Yang pertama yaitu sebagai pengaman fisik kendaraan, berfungsi sebagai tanggul pengaman untuk membantu atau menahan kendaraan terlalu dekat dengan tepi jalan. Yang keduanya, mudah dilihat oleh operator. Bump yang cukup tinggi memberikan batas visual yang jelas antara badan jalan dan sisi luar jalan. Yang ketiga, mengurangi resiko kendaraan itu
keluar jalan. Jika kendaraan menyimpang ke arah tepi, safety bump dapat membantu mengurangi kemungkinan kendaraan langsung keluar dari badan jalan. Yang keempat, disesuaikan dengan ukuran kendaraan terbesar. Semakin besar kendaraan yang beroperasi, semakin besar pula diameter rodanya. Oleh karena itu, ukuran safety bump ditentukan berdasarkan kendaraan yang paling besar beroperasi. Yang selanjutnya yaitu rambu-rambu atau pengaturan lalu lintas berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 67. Rambu-rambu adalah pengaturan bagaimana kendaraan tambang itu bergerak dalam jalan hauling sehingga setiap operator mengetahui arah, aturan, dan kondisi jalan yang harus diikuti. Sederhananya seperti ini, kalau jalan hauling adalah jalurnya, maka rambu-rambu dan pengaturan lalu lintas adalah aturan mainnya. Apa aja yang harus diatur? Yang pertama yaitu arah perjalanan. Menentukan apakah jalan yang digunakan satu arah atau kedua arah, misalnya memberikan tanda arah agar operator tidak salah jalur. Yang kedua, kecepatan. Menetapkan batas kecepatan sesuai kondisi jalan. Kecepatan dapat berbeda antara jalan lurus, tikungan, tanjakan, ataupun penurunan. Yang ketiga, rambu peringatan. Memberikan peringatan kepada operator, misalnya ada tikungan, tanjakan, turunan, persimpangan, jalan sempit, atau area rawan longsor. Rambu larangan, misalnya dilarang mendahului, dilarang berhenti, dilarang masuk, dilarang melintas pada jalur tertentu. Yang kelima, persimpangan. Persimpangan harus memiliki pengaturan yang jelas agar operator mengetahui siapa yang harus berhenti dan siapa yang boleh berjalan. Yang keenam yaitu kondisi khusus. Pada area tertentu dapat diperlakukan pengaturan tambahan seperti area loading, area dumping, atau misalnya jalan ini sedang diperbaiki, atau misalnya jalan licin, atau misalnya area dengan jarak pandang terbatas. Yang selanjutnya yaitu cross wall. Berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 98. Cross wall adalah kemiringan melintang permukaan jalan dari bagian lebih tinggi menuju ke bagian yang lebih rendah. Fungsinya terutama untuk membantu air hujan mengalir keluar dari permukaan jalan sehingga air tidak menggenang di badan jalan. Mengapa harus 2% miringnya? Yang pertama yaitu membantu membuang air hujan. Air yang jatuh ke permukaan tidak tertahan di tengah jalan, tetapi diarahkan menuju sisi jalan kanan atau kiri, kemudian ke sistem drainase. Yang keduanya mengurangi genangan. Tanpa cross wall yang cukup, air dapat berkumpul di permukaan jalan. Genangan dapat membuat jalan itu licin, berlumpur misalnya, atau rusak. Yang ketiga, menjaga kondisi permukaan jalan. Air yang masuk atau tertahan di badan jalan dapat mempercepat kerusakan. Air itu meresap dan dapat mempercepat kerusakan jalan hauling. Cross wall membantu menjaga jalan itu tetap kering. Yang keempat, tetap aman untuk kendaraan. Kemiringan ini badan jalan tidak boleh dibuat secara sembarangan. Cross wall yang terlalu besar dapat membuat kendaraan terasa miring dan mempengaruhi kestabilan, terutama kendaraan tambang yang berukuran besar. Selanjutnya yaitu grid atau kemiringan jalan berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 98 hingga 99. Grid adalah kemiringan jalan secara memanjang
yaitu perbandingan antara perubahan ketinggian jalan dengan jarak horizontal. Grid dinyatakan dalam persen. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Grid sama dengan perbedaan elevasi dibagi jarak horizontal dikali 100%. Contohnya saja, elevasi awal 100, lalu elevasi akhir dengan jarak 100 meter yaitu 112, maka beda elevasinya 12 meter. Maka grid 12 dibagi 100 yaitu 12%. Artinya jalan tersebut naik 12 meter untuk setiap 100 meter jarak horizontal. Mengapa jalan hauling dibatasi sampai 12%? Grid jalan tambang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan kendaraan dan keselamatan operasi penambangan. Secara teknis, semakin curam jalan, grid akan semakin naik. Gaya yang harus dilawan kendaraan meningkat, beban mesin meningkat, kecepatan menurun. Pada saat itulah konsumsi bahan bakar ikut meningkat pada turunan. Masalahnya juga berada pada grid semakin curam. Misalnya di area grid semakin curam, kendaraan semakin mudah memperoleh kecepatan. Beban kerja sistem pengereman meningkat. Risiko kehilangan kendali juga meningkat. Oleh karena itu, 12% merupakan batas maksimum yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Bukan berarti setiap jalan hauling harus dibuat 12%. Dalam desain aktual, perusahaan dapat menetapkan grid yang lebih kecil, misalnya 8 hingga 10%, apabila kondisi tambang, jenis DT, panjang jalan, kondisi material, keselamatan, dan produktivitas mengharuskannya. Kenapa harus makainya persen? Kenapa nggak pakai derajat? Karena jalan tambang yang ingin diketahui secara praktis adalah berapa meter perubahan elevasi terhadap setiap 100 meter, yaitu jarak horizontal. Misalnya 12%. Setiap 100 meter mendatar, jalan naik atau turun 12 meter merupakan perbedaan elevasi. Sedangkan jika menggunakan sudut 12% itu tidak sama dengan 2 derajat misalnya. 2 derajat kalau kita konversikan itu sekitaran 6,84. Jadi persen dan derajat adalah acuan yang berbeda untuk menyatakan kemiringan. Persen yaitu perbandingan elevasi dengan jarak horizontal. Kalau misalnya derajat untuk mengatakan sudut kemiringan terhadap bidang horizontal. Yang selanjutnya yaitu radius tikungan. Berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2 halaman 99. Tikungan jalan hauling adalah jarak dari titik ke pusat lingkaran tikungan ke garis tengah maksudnya, yang kita kenal dengan center line, jalur kendaraan. Sederhananya, radius tikungan menentukan seberapa lebar atau seberapa tajam sebuah tikungan. Jika radiusnya besar, maka tikungan lebih landai. Jika radiusnya kecil, maka tikungan lebih tajam. Mengapa radius tikungan ini penting? Ketika dump truk melewati jalan lurus, kendaraan bergerak tanpa gaya belok yang besar. Tetapi ketika masuk tikungan, kendaraan mengalami gaya lateral atau gaya ke samping. Hubungan radius tikungan dengan lebar jalan hauling. Secara teknis, radius tikungan dan lebar jalan hauling ini tidak bisa dirancang secara terpisah. Saat dump truck berkelok, kendaraan membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan saat jalan lurus. Karena kendaraan mengalami perubahan lintasan dan roda belakang mengalami off-tracking. Alasan teknis radius tikungan yaitu radius tikungan diperlukan agar kendaraan tambang dapat berkelok dengan aman, stabil, dan tetap berada di badan jalan. Jika radiusnya besar, maka tikungannya landai, gaya ke samping lebih kecil. Jika radiusnya kecil, maka tikungan lebih tajam, gaya ke samping lebih besar. Dump truck memiliki pusat gravitasi tinggi, sehingga tikungan tajam dengan kecepatan yang tinggi dapat meningkatkan risiko kehilangan kestabilan. Intinya,
Radius tikungan harus cukup besar agar kendaraan terbesar dapat berkelok dengan aman pada kecepatan yang ditentukan, tetap stabil dan seluruh bagian tetap berada dalam ruang jalan yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu super elevasi jalan hauling. Super elevasi adalah kemiringan melintang jalan yang dibuat pada tikungan dengan cara membuat sisi luar tikungan lebih tinggi daripada sisi dalam tikungan. Tujuannya adalah membantu kendaraan melawan gaya ke arah luar tikungan sehingga kendaraan lebih stabil saat menikung. Pada tikungan harus disesuaikan dengan kendaraan dan batas kecepatan yang telah ditentukan. Mengapa jalan ini harus dimiringkan? Yang pertama yaitu membantu melawan gaya keluar tikungan. Jalan dibuat miring hingga permukaan jalan membantu mengarahkan kendaraan ke arah dalam tikungan. Yang kedua, menjaga kestabilan kendaraan. Super elevasi membantu mengurangi kecenderungan terhadap kendaraan terdorong ke arah luar, terutama pada dump truck ukuran besar, bermuatan banyak, dan pusat gravitasi tinggi. Yang ketiga, mengurangi resiko tergelincir. Jika kendaraan terlalu cepat memasuki tikungan, gaya lateral itu meningkat. Super elevasi membantu menjaga kendaraan tetap mengikuti lintasan tikungan. Yang keempat, mengurangi beban lateral pada ban. Kemiringan jalan membantu mengurangi efek gaya samping yang harus ditahan oleh ban dan sistem kendaraan. Yang kelima, membantu menjaga muatan. Pada dump truck yang bermuatan, gaya lateral yang besar dapat menyebabkan muatan bergeser atau tumpah. Super elevasi ini membantu kendaraan lebih stabil ketika menikung. Intinya, super elevasi ini dibuat agar kendaraan lebih stabil saat menikung dengan membantu mengimbangi gaya lateral yang mendorong kendaraan keluar tikungan, sehingga mengurangi risiko tergelincir, kehilangan kendali, dan muatan tumpah. Yang selanjutnya yaitu jembatan tambang. Berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2. Jembatan tambang adalah sarana yang menjadi bagian dari jalan tambang untuk memungkinkan alat angkut dan kendaraan tambang melewati suatu hambatan seperti sungai, saluran, atau area yang tidak dapat dilalui langsung oleh kendaraan. Hal ini berdasarkan ketentuan syarat geotekniknya. Yang pertama yaitu daya dukung tanah. Tanah dasar harus mampu menerima beban jembatan dan kendaraan terbesar yang melintasi tanpa mengalami keruntuhan atau penurunan kestabilan. Yang kedua, kondisi tanah dasar. Harus mengetahui jenis dan kondisi tanah, batuan di bawah jembatan, termasuk apakah terdapat tanah lunak, material lepas, atau lapisan yang tidak stabil. Stabilitas timbunan, bagian penahan di ujung jembatan dan timbunan pendekatan harus stabil terhadap geser, longsor, dan keruntuhan. Penurunan tanah yang terlalu besar dapat menyebabkan perbedaan elevasi antara jalan dan jembatan, sehingga kendaraan mengalami hentakan saat masuk atau keluar jembatan. Pengaruh air, kondisi hidrologi perlu diperhatikan karena air dapat menyebabkan erosi, gerusan, kejenuhan tanah, dan penurunan daya dukung tanah. Beban kendaraan terbesar. Desain harus memperhitungkan beban aktual kendaraan terbesar yang akan menggunakan jembatan, termasuk kondisi kendaraan bermuatan. Lebar jalan tambang. Secara prinsip, lebar jalan harus disesuaikan dengan lebar jalan hauling yang menghubungkan ke jembatan, sehingga kendaraan tidak mengalami penyempitan secara tiba-tiba saat memasuki jembatan.